Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Pada saat ini, pagi ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Tidak Perlu Membanggakan Diri. Apa itu membanggakan diri? Kita akan sama-sama mengupas lebih dalam lagi, apa itu membanggakan diri? Membanggakan diri adalah perilaku atau sikap di mana seseorang dengan sengaja menunjukkan atau menyatakan keunggulan, prestasi atau hal-hal positif tentang diri mereka sendiri dengan tujuan mendapatkan pengakuan, pujian, dan penghargaan dari orang lain. Membanggakan diri seringkali dilakukan untuk meningkatkan harga diri, merasa lebih baik dari orang lain. Apa alasan kita tidak perlu membanggakan diri? 1. Membanggakan diri adalah sumber kesombongan. Membanggakan diri cenderung menciptakan kesombongan dalam hati seseorang. Sombong adalah sifat yang tidak disukai oleh Tuhan, karena menghargai diri sendiri di atas orang lain dan menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain. Di dalam Amsal 16 ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Mengapa kesombongan bisa dianggap begitu berdosa? Kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri sendiri. Kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya diperuntukkan bagi Allah saja. Kesombongan berarti memberikan pujian dan penghargaan kepada diri kita sendiri untuk sesuatu yang Allah lakukan. Kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri sendiri. Padahal apapun yang kita capai di dunia ini tidak akan mungkin terjadi jika bukan Allah yang memampukan dan memelihara kita. Yang kedua, alasan kenapa kita tidak perlu membanggakan diri. Membanggakan diri membatasi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena membanggakan diri membuat kita terlalu bangga dengan prestasi atau kemampuan kita. Kita mungkin melupakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Rasa syukur yang tulus terhadapnya dapat hilang jika kita lebih fokus pada diri sendiri, bukan kepada kebesaran Tuhan. Orang yang sombong begitu dibutakan oleh kecongkakan mereka, sehingga mereka berpikir kalau mereka tidak membutuhkan Tuhan. Lebih buruk lagi, mereka merasa kalau Tuhan harus menerima mereka sebagaimana adanya, karena mereka merasa layak untuk diterima oleh Tuhan. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita tidak perlu membanggakan diri? Bagaimana tidak, seorang yang terlalu membanggakan diri akan cenderung menunjukkan sikap superioritas dan meremehkan orang lain. Hal ini dapat merusak hubungan dengan teman, keluarga, atau rekan sekerja kita atau rekan sepelayanan kita. Kita kan senantiasa memandang orang itu lebih nggak bisa dari kita. Kita merasa lebih bisa dari mereka. Sehingga hubungan antara kita, orang yang merasa bangga dengan apa yang kita miliki, akan terjadi ketegangan sosial. Di dalam Filipi 2 ayat 3-4 katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alasan yang keempat, membanggakan diri, potensi kegagalan. Kebanggaan berlebihan dapat membutakan seseorang terhadap kesalahan dan kelemahan diri sendiri, sehingga meningkatkan resiko kegagalan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebanggaan berlebihan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengakui dan menghadapi kesalahan serta kelemahan diri sendiri.
Kadangkala kita bertemu mungkin di kantor atau mungkin di pelayanan, orang yang sudah diberikan nasihat atau mungkin ditegur secara halus atau mungkin secara keras, mereka tidak merasa sesuatu hal yang penting buat mereka. Mereka tetap merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Di dalam Amsal 16 ayat 18 katakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan alasan yang kelima, kenapa kita tidak perlu membanggakan diri adalah membanggakan diri menghalangi pertumbuhan spiritual. Dalam kehidupan Kristen, ketika kita membanggakan diri karena pencapaian rohani, seperti dalam ibadah, dalam pelayanan, kita mungkin kehilangan tujuan sejati dari pelayanan kita, yaitu untuk memuliakan Allah dan membantu sesama. Di dalam Galatia 6 ayat 3-4, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kebanggaan dalam pelayanan kita. Kalau misalnya saya sebagai seorang worship leader bisa membangun suasana ibadah di gereja, orang bisa menangis ketika saya memimpin pujian atau orang bertepuk tangan meriah, itu tidak bisa membuat saya membanggakan diri. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, 3 tahun sudah, 2010 sampai 2013, saya tidak bisa berbicara. Bahkan berbisik pun tidak bisa, karena pita suara saya terkena infeksi. Apa yang harus saya banggakan? Semua karena kasih karunia Tuhan. Jikalau saya bisa berbicara saat ini, menyampaikan firman Tuhan, bagaimana mengingatkan buat setiap kita, terlebih buat saya pribadi, bahwa kita di dalam pelayanan kita tidak perlu membanggakan diri. Karena kalau Tuhan mau ambil pita suara saya, Tuhan bisa ambil. Saya bisa bicara lagi, bahkan memberikan 1 oktav lebih tinggi dari sebelum saya sakit. Itu adalah karunia Tuhan. Untuk itulah saat ini ketika saya merenungkan apa yang harus saya bawa pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan tentang satu hal. Kita tidak perlu membanggakan diri kita, karena semua yang kita miliki, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang kita dapat, bahkan kesembuhan ilahi yang saya dapat, pertolongan Tuhan yang saya dapat, atau Bapak Ibu Saudara dapat, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai detik ini, kita masih bisa mengikuti doa pagi pada pagi hari ini, semua bukan karena kekuatan kita, semua karena kekuatan daripada Tuhan Yesus. Dan alasan yang keenam, mengapa kita tidak perlu membanggakan diri? Membanggakan diri tidak sesuai dengan contoh kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah contoh sempurna sikap rendah hati. Ia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia tidak membanggakan dirinya, melainkan tunduk kepada kehendak Bapa dan melayani orang lain dengan kasih. Dalam kisah hidupnya, banyak ajaran dan perbuatannya yang menunjukkan sikap rendah hati yang patut diteladani oleh setiap orang Kristen. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Tuhan tidak menyerahkan kehendaknya kepada Bapa, apa yang terjadi bagi kita? Kita sudah mati, kita sudah dihukum, kita sudah seharusnya dihancurkan karena dosa-dosa yang sudah diperbuat manusia. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang memberikan teladan yang nyata. Kiranya para hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, bahkan mungkin di kantor, di pelayanan di gereja, mari kita belajar untuk tidak membanggakan diri.
Kalau engkau di pekerjaan mendapatkan satu prestasi, kalau engkau dalam pelayanan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin jemaat, atau untuk mendapatkan pelayanan yang mungkin besar, yang dilihat orang, seorang pemuji, penyembah, pemusik yang berdiri di depan, itu adalah orang-orang yang dikenal jemaat. Disitulah kita diuji apakah kita membanggakan diri ketika kita bisa membuat jemaat menangis ketika mereka memuji Tuhan. Ataukah mungkin kita merasa bangga ketika khotbah yang kita nyatakan menyentuh hati orang-orang. Semua bukan karena kita, semua karena kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita tidak mempunyai sikap membanggakan diri? Yang pertama, miliki kerendahan hati. Salah satu sikap yang sungguh luar biasa dalam kehidupan sehari-hari adalah kerendahan hati. Di tengah budaya yang sering mendorong kita untuk mencuatkan diri, mempromosikan diri, memiliki kerendahan hati adalah suatu nilai yang begitu mulia. Memiliki kerendahan hati adalah suatu nilai atau sifat yang menganggap sangat mulia dan dihargai di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Ini adalah sifat yang menunjukkan sikap rendah hati, kesederhanaan, dan ketidakangkuhan. Betapa penting sikap rendah hati dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita terima dalam hidup ini adalah anugerah dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tergoda untuk membanggakan diri atas prestasi, bakat yang kita miliki, talenta yang kita miliki. Segala bidang kita bisa, main musik bisa, nyanyi bisa, berkhotbah bisa. Sesuatu hal yang menggoda kita untuk bisa membanggakan diri, atau harta yang kita miliki. Namun sebagai seorang yang percaya, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ia sumber dari segala kebaikan dalam hidup kita. Beberapa alasan yang menjadi alasan mengapa kerendahan hati dianggap sebagai nilai yang begitu berharga. Kita mau mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah menghargai orang lain. Kalau kita mempunyai kerendahan hati, kita bisa menghargai orang lain, Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang rendah hati cenderung menghargai dan menghormati orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak merasa lebih tinggi dari orang lain dan tidak menganggap diri mereka sebagai orang yang terbaik. Mereka akan memperlakukan orang lain dengan penghargaan dan penuh perhatian. Ketika saya menulis tentang alasan mengapa kerendahan hati dianggap sebagai nilai yang begitu berharga, sebagai menghargai orang lain. Mungkin 10 tahun yang lalu ketika saya kerja di satu perusahaan, saya mendapatkan seorang manajer marketing itu memarahi orang gudang dengan begitu dahsyat, sampai kepalanya ditunjuk-tunjuk, sampai didorong dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan sesuatu hal dan saya panggil, karena waktu itu saya jadi kepala cabang di sana. Jadi saya panggil orang tersebut, marketing tersebut. Beliau adalah manajer marketing dan saya ajak bicara. Tuhan memberikan hikmat begini, Pak, karena dia orang Muslim, jadi saya tanya, Pak, kalau Bapak meninggal dunia, siapa yang menguburkan Bapak? Terus dia bilang, oh, Ibu mendoakan saya. Mati ya katanya gitu. Bukan, saya bertanya, kalau Bapak meninggal dunia, siapa yang menguburkan Bapak? Apakah Bapak bisa menguburkan diri sendiri? Saya menantang Bapak dan semua orang yang sombong di seluruh dunia ini, kalau mereka atau Bapak bisa menguburkan diri sendiri, nyolatin Bapak, membungkus kain kafan, Bapak bisa gali sendiri, Bapak bisa masuk sendiri, tapi siapa yang menguburkan? Bapak bisa mandi sendiri ketika Bapak mau masuk ke liang kubur. Siapa? Tapi siapa yang menguburkan? Gak bisa. Maka dari saat itu saya bilang, kalau Bapak
masih membutuhkan orang lain ketika Bapak meninggal dunia. Artinya kita tidak boleh sombong. Itu sangat menyentuh hati saya, Bapak Ibu Saudara. Dan ilustrasi yang Tuhan berikan pada saat itu membuat orang tersebut menangis. Dan akhirnya dia meminta maaf kepada orang gudang tersebut. Dan perkataan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya pada saat itu saya bawa ke setiap orang-orang yang saya layani. Kalau ada orang yang bisa menguburkan diri sendiri, maka silakan Anda sombong. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita butuh orang. Kita butuh orang tua kita. Kita butuh mama kita untuk mengandung kita lahir ke dalam dunia ini. Ketika mama kita lahir, lahiran itu butuh bidan. Bidan itu butuh obat-obatan, butuh distributor obat-obatan. Distributor obat-obatan butuh orang yang mengerjakan semuanya satu cycle yang tidak bisa putus, Bapak Ibu Saudara. Maka menghargai orang lain adalah salah satu sikap kerendahan hati kita di dalam kehidupan ini. Kemudian kerendahan hati dianggap sebagai nilai yang begitu berharga. Karena kerendahan hati membuka pintu bagi kemampuan untuk terus belajar. Kemampuan belajar dan berkembang. Seseorang yang rendah hati lebih terbuka menerima kritik dan masukan dari orang lain. Walaupun mungkin jabatannya lebih tinggi dari orang yang mengkritik kita. Karena mereka tidak merasa terlalu terikat pada pandangan dan keyakinan mereka sendiri. Hal ini membuat mereka dapat tumbuh dan meningkatkan diri dari waktu ke waktu. Kerendahan hati dianggap sebagai nilai yang begitu berharga karena hubungan yang lebih baik. Orang yang rendah hati cenderung lebih mudah bergaul dan membina hubungan yang positif dengan orang lain. Mereka tidak cenderung bersikap arogan dan menyombongkan diri, sehingga orang lain merasa nyaman berada di sekitar mereka. Kalau kita bisa melihat bagaimana satu perusahaan itu bisa berkembang dengan dahsyat, berkembang dengan cepat, karena ada SDM yang bekerja. Kalau Bapak Ibu Saudara yang saat ini seorang pengusaha, ingat bahwa keberhasilanmu bukan hanya karena sistem yang baik. Keberhasilanmu bukan karena penataan di kantor atau penataan di gereja. Karena kita harus ingat, ketika keberhasilan itu ada karena ada kedekatan kita dengan SDM yang ada. Ada karyawan-karyawan sampai ke OB-OB yang di kantor. Saya mendapatkan satu hikmat dari Tuhan. Dimanapun orang berada, sejahat apapun orang itu, kita harus bisa tetap mengasihi mereka. Ketika saya kecelakaan, saya tidak tahu. Saya ditolong oleh supir angkot yang ada di pinggir jalan. Saya nggak tahu Tuhan bisa pakai orang yang jahat menolong saya. Saya tidak tahu supir angkot itu apakah sudah melakukan perzinahan atau sudah melakukan mukul istrinya atau sudah mencuri atau sudah melakukan apapun juga. Tapi Tuhan bisa tolong saya melalui supir angkot ini. Artinya kita harus senantiasa memiliki hati yang rendah hati dan tetap membina hubungan positif. Ketika kita melayani di gereja, kita tahu banyak perbedaan-perbedaan yang luar biasa terjadi. Mari satu dengan yang lain bisa saling menjaga hubungan baik. Kemudian alasan mengapa kerendahan hati dianggap sebagai nilai yang begitu berharga. Karena dengan kerendahan hati dapat mengatasi konflik dengan lebih baik. Sifat kerendahan hati memungkinkan seseorang untuk lebih mengatasi konflik dan masalah dengan cara yang damai dan bijaksana. Mereka tidak perlu terpaku pada ego pribadi, sehingga lebih mudah menemukan solusi dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Seperti pengalaman saya, ketika Tuhan kasih hikmat dengan kerendahan hati, walaupun saya seorang kepala cabang waktu itu, saya menyapa mereka, saya mengajak mereka berdamai, dan Tuhan berikan hikmat akabudi dari sorga. Menghargai keberagaman. Orang yang rendah hati cenderung menghargai keberagaman dan mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Mereka tidak berusaha untuk merendahkan atau mengunggulkan diri sendiri atas orang lain berdasarkan perbedaan tersebut. Wah, saya seorang akunting, saya seorang manajer akunting. Tanpa saya tidak mungkin marketing bisa dapat uang, dapat pemasukan, tidak bisa. Orang gudang berjasa, orang marketing berjasa, demikian juga di gereja, pengkhotbah berjasa, pemimpin pujian berjasa, bahkan OB-OB yang menyiapkan, yang membersihkan gereja, semuanya
kita harus menghargai satu dengan yang lain. Bahkan satpam di depan buat saya adalah orang yang harus saya hargai. Karena kalau ada waktu kantor saya diserang oleh geng motor, mereka yang berhadapan, mungkin kalau ditembak mereka duluan yang mati. Makanya kenapa kita harus belajar menghargai siapapun itu tanpa terkecuali. Alasan mengapa kerendahan hati itu berharga, karena menjadi contoh yang baik. Sifat kerendahan hati dapat menginspirasi orang lain untuk mengadopsi nilai yang sama. Orang yang rendah hati bisa menjadi panutan bagi orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif. Kerendahan hati yang sehat adalah tentang memiliki pandangan yang realistis tentang diri sendiri, menghargai orang lain dan tetap rendah hati meskipun memiliki prestasi dan kualitas yang luar biasa. Filipi 2 ayat yang ketiga katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bagaimana cara kita tidak mempunyai sikap rendah hati? Yang kedua adalah miliki rasa syukur atas karunia yang Tuhan berikan. Kita harus belajar untuk bersyukur atas karunia yang sudah Allah berikan bagi hidup kita. Bukan hanya hal materi, tetapi juga dalam hal hubungan, kesempatan, dan kemampuan untuk bertumbuh dalam iman. Kita harus belajar bersyukur atas karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sikap bersyukur membuka hati dan pikiran kita untuk melihat dan menghargai berbagai anugerah Tuhan, sehingga kita dapat hidup dengan hati yang penuh sukacita, menikmati berkat dan kedamaian. Dengan bersyukur kita sudah menunjukkan penghormatan dan penghargaan kita kepada Tuhan sebagai sumber kebaikan dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab menggunakan karunia dengan bijaksana. Ketika kita tidak perlu membanggakan diri, karena kita sudah memiliki tanggung jawab menggunakan karunia dengan bijaksana. Allah memberikan talenta dan karunia kepada kita bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain dan kerajaannya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan bijaksana. Amin. Karunia yang dimaksud di sini mencakup berbagai talenta, kemampuan, harta, kesempatan yang kita terima dari Tuhan. Allah memberikan talenta dan karunia seperti tadi saya katakan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita ada di tempat ini membangun mesbah doa setiap pagi. Semua berhubungan satu dengan yang lain. Kita bersehati. Marilah kita mengingat diri kita sendiri untuk menggunakan karunia-karunia tersebut dengan bijaksana untuk memuliakan Allah dan membantu sesama manusia. Tujuan dari karunia-karunia ini adalah untuk memberkati banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes 3 ayat 27 katakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Apapun yang kita miliki, termasuk talenta dan karunia, adalah pemberian dari Allah semata. Tidak seorang pun bisa menghasilkan pelayanan kalau bukan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita. Kita tidak perlu bersaing dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena kemampuan, kepintaran, atau kehebatan kita Tuhan memakai setiap kita, tapi Tuhan menilik hati kita. Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Maka dari itu tidak perlu membanggakan diri. Miliki sikap rendah hati, bersyukur atas karunia-karunia yang telah kita terima, dan gunakan karunia-karunia tersebut dengan bijaksana untuk memuliakan Allah dan memberkati sesama. Ayat terakhir, Roma 11 ayat yang ke-36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.